F111-1918. Perkenalkan, nama saya Nagila, stambuk F111-19-235. Perkenalkan, saya Rida Arifah, stambuk F111-19-246. Perkenalkan, saya Gabriela Desianti, stambuk F111-19-064. Saya di sini akan menjelaskan isi dari proposal kewirausahaan kami. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang, di Pulau Sulawesi, khususnya Provinsi Sulawesi Tengah, sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya di hasil-hasil pertanian. Masyarakat Sulawesi Tengah kebanyakan memanfaatkan produk hasil pertanian untuk diolah menjadi produk baru yang bisa dikonsumsi dan dipasarkan pada masyarakat. Salah satu hasil pertanian yang diolah menjadi produk layak konsumsi adalah bawang merah menjadi bawang goreng. Bawang goreng merupakan salah satu makanan dan bumbu penyedap rasa khas di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah memiliki banyak sekali industri pengolahan yang mengolah bawang merah menjadi bawang goreng. Di Kota Palu mempunyai lahan yang mendukung untuk budidaya tanaman bawang. Prospek bawang goreng Palu sangat menjanjikan. Hal ini membuat banyak perusahaan memproduksi bawang goreng dalam jumlah yang cukup banyak dan juga dipasarkan sampai keluar kota. Gambaran umum rencana usaha, potensi sumber daya dan peluang pasar. Bahan baku bawang goreng disebut bahan batu atau varietas Palu, hanya tumbuh berproduksi baik di lembah Palu. Bawang ini juga merupakan komoditas yang cukup potensial, khususnya di lembah Palu. Bawang merah lokal Palu sebagai bahan penyedap masakan. Dari banyaknya peminat bawang goreng sebagai bahan penambah rasa gurih dan aroma pemancing selera yang ditaburkan di atas masakan. Industri bawang goreng cukup potensial untuk dikembangkan. Selain mampu memperpanjang daya guna bawang merah Palu, juga mampu meningkatkan pendapat rumah tangga. Dilihat dari sudut pandang ini, agribisnis dapat diartikan sebagai kegiatan yang terkait dengan pertanian, yang dirancang untuk mendapatkan nilai tambah yang maksimal dengan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi permintaan pasar. Bahkan bawang goreng ini sudah menjadi buah tangan yang wajib dibawa oleh para wisatawan yang berkunjung ke Kota Palu. Bab 3 metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan dalam proses produksi bawang goreng. Jadi proses produksi ialah rangkaian pengolahan bahan baku dengan menggunakan peralatan dan tenaga kerja yang menghasilkan suatu barang atau produk. Adapun tahapan dalam proses pembuatan bawang goreng yaitu yang pertama pemilihan bahan baku, selanjutnya pengupasan, selanjutnya pencucian, selanjutnya pengeringan pertama atau penirisan air, selanjutnya pengirisan, selanjutnya pengeringan pertama atau penirisan air, selanjutnya pengirisan, lalu kemudian dilanjutkan dengan pencampuran dengan garam, lalu penggorengan, selanjutnya pengeringan kedua atau penirisan minyak, lalu pengemasan, dan yang terakhir produk bawang goreng, menghasilkan sebuah produk bawang goreng. Jadi yang pertama itu pemilihan bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan bawang goreng adalah bawang merah dengan varietas dan yang benar-benar berkualitas. Jadi bawang goreng yang mempunyai varietas itu bawang goreng khas Palu. Selanjutnya pengupasan. Jadi pengupasan ini merupakan proses yang kedua. Pengupasan bawang merah. Jadi bawang merahnya itu dikupas atau dikuliti bagian terluarnya sehingga diperoleh bahan baku yang sesuai standar yang diinginkan. Yang ketiga, pencucian bawang merah. Jadi bawang merah yang sudah dikupas tadi dibersihkan, dicuci dengan menggunakan air sehingga kotoran yang masih menempel hilang dan benar-benar bersih. Selanjutnya, penirisan bawang merah yang telah dicuci hingga bersih. Jadi bawang merah ditiriskan untuk mengurangi kandungan kadar airnya. Yang selanjutnya itu pengirisan setelah bahan baku benar-benar bersih. Setelah bahan baku bawang merah tadi dicuci, kemudian dipastikan bahwa kadar airnya itu benar-benar hilang, maka bawang merah tadi itu diiris menggunakan pisau. Jadi
bawang merah. Dari pengirisan itu kemudian diperoleh bawang merah dengan kualitas pengirisan yang diinginkan. Selanjutnya proses pembuatan yang keenam yaitu pencampuran dengan garam. Jadi bawang merah yang sudah diiris tadi kemudian dilakukan pemberian garam pada bawang merah yang diolah tadi. Jadi penambahan garam diperlukan untuk mempertegas cita rasa produk yang dihasilkan dan sebagai pengawet. Sesudah diberi garam, adukan secara merata. Kemudian langkah selanjutnya itu penggorengan. Jadi proses penggorengan bawang merah ini dilakukan setelah bahan baku sudah melalui pengirisan dan siap untuk digoreng. Sehingga diperoleh bawang goreng dengan rasa yang gurih dan renyah serta warna yang agak kekuning-kuningan. Kemudian pengeringan. Jadi bawang merah yang telah digoreng tadi kemudian dikeringkan. Disaring agar bawang tidak bau tengik dan tidak berjamur apabila dimasukkan dalam kemasan. Kemudian langkah yang ke-9 atau yang terakhir yaitu pengemasan. Jadi bawang goreng yang sudah dikeringkan siap untuk dikemas dengan plastik yang telah tersedia dengan berbagai macam ukuran dan siap untuk dipasarkan. Setelah itu terciptalah sebuah inovasi bawang goreng. Dalam berwirausaha, tujuan yang paling utama ialah memperoleh keuntungan. Keuntungan di sini tergantung pada apa yang kita hasilkan dan bagaimana cara kita menjual produk tersebut. Dalam sehari kita dapat menghasilkan dan menjual bawang goreng ini sebanyak 3 kg dengan membutuhkan bahan baku yaitu bahan baku bawang sebanyak 4 kg. Selain itu dibutuhkan juga minyak untuk melakukan proses penggorengan dan yang dibutuhkan sebanyak 2 liter. Kemudian agar rasa bawang goreng ini gurih, renyah, dan enak, maka dalam proses ini kita membutuhkan bumbu-bumbu sebagai penyedap rasa dalam bawang goreng ini. Dalam proses pembuatannya, kita membutuhkan 3 orang sebagai tenaga kerja untuk membantu dan memproduksi bawang goreng ini. Setelah bawang goreng matang, langkah selanjutnya pengeringan dan setelah itu pengemasan. Maka kami membutuhkan kemasan untuk mengemas bawang goreng ini sebagai biaya pembungkus. Setelah semuanya sudah siap, maka bawang goreng tersebut tinggal dipasarkan dan dijual. Dengan itu maka kita membutuhkan biaya transportasi. Adapun harga-harga dari bahan-bahan pembuatan bawang goreng dan biaya-biaya yang akan keluar dalam produksi bawang goreng ini yaitu sebagai berikut. Besar omset. Apabila satu bungkus bawang goreng ukuran 100 gram dijual seharga 30.000. Dan jika satu hari laku 30 bungkus, maka 30 dikali 30.000. Jadi hasilnya 900.000. Jadi keuntungan yang didapat per hari itu harga jual dikurang modal. Jadi 900.000 dikurang 282.000 hasilnya 618.000. Kalkulasi peluang bisnis bawang goreng di atas adalah perhitungan kasar yang tidak dapat disamakan dengan kondisi masing-masing dari kalian. Jadi ini hanya dijadikan sebagai gambaran umum bisnis untuk melihat bagaimana perspektifnya usaha jualan bawang goreng. Bab 4. Penutup. Kesimpulannya yang pertama yaitu Sulawesi Tengah memiliki banyak sekali industri pengolahan yang mengolah bawang merah menjadi bawang goreng. Bawang goreng merupakan salah satu komoditas pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki prospek serta peluang pasar yang cukup baik. Yang kedua, Kota Palu mempunyai lahan yang mendukung untuk budidaya tanaman bawang. Bawang ini juga dikenal dengan bawang lembah Palu yang sehariannya diolah masyarakat menjadi bawang goreng. Dari banyaknya peminat bawang goreng sebagai bahan penambah rasa gurih dan aroma pemancing serta selera yang ditaburkan di atas makanan. Bahkan, bawang goreng ini sudah menjadi buah tangan yang wajib dibawa oleh para wisatawan yang berkunjung ke Kota Palu. Yang ketiga, pada tahap proses pengolahan bawang goreng dimulai dari pemilihan bahan baku bawang, kemudian dilakukan pengupasan dan pencucian, dilanjutkan dengan penirisan air, pengirisan, serta pemberian garam.
Setelah itu digoreng lalu ditiriskan dan diakhiri dengan proses pengemasan serta pemasaran. Disarankan untuk para pembaca yang ingin berwirausaha sebaiknya memperhatikan beberapa hal dalam berwirausaha, seperti berapa modal yang dimiliki, strategi-strategi dalam berwirausaha, memiliki lokasi berwirausaha yang strategis, dan mengembangkan usaha agar mencapai target yang akan dicapai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.